Ya ini berita tentang Ya. Ini kayak rumah Bebel. Iya. Ada cerita apa nih? Nah, justru cerita-cerita ini malah membuat jalan panggung populer ya. Iya. Ternyata ya. Jadi Sehingga ini ini kita juga apa namanya ikut merasakan bahwa berita-berita ini malah membuat kemudian teman-teman di Surabaya itu tahu kalau ada acara event di sini, sehingga kemudian banyak anak-anak muda itu mereka kan ini ya, ini kayaknya Instagramable ya. Terus jadinya itu di foto-foto. Ini mestinya ini yang sebelum dan sesudah itu kan gitu. Melihat kalau yang sesudah itu yang punya rumah itu malah bangga itu. Yang tadi Bu Hasi cerita soal iya. Gitu. Iya betul. Ya, ini salah satu maksudnya itu peran partisipasi masyarakat di sini besar kan. Tentang Kota Tua Surabaya ya. Jadi kita membahasnya itu tentang Kota Tua Surabaya. Di kawasan Kota Tua itu kan sebagai penanda ya. Penanda bahwa satu kota itu memang kota yang tua gitu loh. Jadi di Jakarta punya kota tua, Surabaya, ya Semarang, Bandung. Itu kan menunjukkan adanya dulu pusat kota, kemudian berpindah. Nah, ini kan pusat kota tua kita. Kita dulu di Kembang Jepun kan. Awal Kembang Jepun pindah ke Tunjungan, dari Tunjungan pindah ke Basuki Rahmat ya kan. Ya toh, Basuki Rahmat Kaliasen itu ya sekarang ke TP itu ya, kalau kita bisa melihat pergerakannya itu kan di TP itu yang paling besar ya, dari Basuki. Artinya itu kan pergeseran itu ada. Sehingga juga kita merasa bahwa Kota Tua itu pasti menjadi cagar budaya. Karena setiap orang memiliki memori, ikut memiliki. Jadi satu cagar budaya kalau diakui oleh masyarakat, itu apapun yang dilakukan tuh pasti semuanya itu ikut sumbang, ikut karena merasa memiliki toh. Iya toh, karena itu juga menjadi pengukur bagi Pemkot bahwa SK-nya sudah benar kok ini berarti. Mesti diakui oleh masyarakat, ya kan? Kalau SK-nya itu ternyata atau analisa kita salah ya, bahwa ternyata ini duduk bangunan cagar budaya, itu bangunan mau kita apain atau kawas mau kita apain, gak ono sing reken. Iya toh, gak ono sing reken. Aku emang punya siapa itu. Tapi kalau satu kawasan kemudian menjadi perhatian, itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa apa yang dilakukan oleh kita Pemkot dibantu TACB dan seluruh partisipasi dari masyarakat itu sudah benar, dan memang seperti itu di kawasan-kawasan lain juga seperti itu. Metode mengukur partisipasi itu kan seperti itu ya. Jadi kalau kita itu punya nah ini teorinya, ini teori adaptasi ya, teori bagaimana satu masyarakat bisa diukur partisipasinya itu kan dalam lingkaran gitu ya. Ada new awareness. Kok enak sing dicat yo. Wah iki bagus iki. Loh kok ngecatnya ngene yo. Nah, itu new awareness. Ya. Habis itu setelah itu baru new kolaborasi ya. Bisa new kolaborasi dulu atau bisa new networking dulu. Ada yang kolaborasi dulu. Wah iki nek ngene yo opo yo. Iki ngene lho. Akhirnya membentuk network. Jadi new kolaborasi, dengan adanya new kolaborasi ini new kolaborasi. Ya toh, tadinya itu nggak kenal tapi karena sepaham kemudian kenal. Nah itu akan membentuk sesuatu yang luar biasa dan kemudian membuat jejaring kota ini makin kuat. Ya kan, new networking. Tadinya itu anak-anak muda itu nggak tertarik untuk ke situ. Sekarang itu semuanya tertarik, Instagramable. Di Instagramnya itu beragam. Mungkin kalau bisa dilihat itu Jalan Panggung sama Makam Penele itu sama-sama Instagramable yang paling banyak diminati untuk difoto, dibuat foto-foto ya kota-kota tua kita itu seperti itu. Jadi new networking, jadi inklusivitas kota itu terbentuk gara-gara itu ya toh. Kayak titik-titik
aku mundur. Iya, tek itu langsung mohon jarak lah. Nah, berakhirnya itu ada new sense of belonging. Jadi merasa ikut duwe toh, iya. Lah nek kowe melu duwe kan itu juga hakmu untuk bisa bersuara, hakmu untuk berbeda pendapat dan kita iya sih gak apa-apa wong dhek melok duwe kok. Jadi new sense of tadinya kan tidak diperhatikan. Tapi begitu ada ini kan semua memperhatikan, kemudian itu ada new sense of belonging. Nah, kemudian ada kesepakatan baru. Misalnya ada yang tidak sepaham, oke nanti kita metodenya ya kita akan di lain waktu kita akan seperti ini sementara yang di sini jadi karena ada sense of belonging yang baru itu tadi gitu loh. Nah itu kemudian membentuk new habit. Nah, habit baru toh. Saiki makane toh nek bangunan cagar budaya aku melok anu yo melok urun-urun atau paling enggak iku iku dia bersihke jadi itu kan new habit ya terhadap bangunan cagar. Nah, nanti kalau ada apa lagi itu baru new awareness lagi, balik lagi. Siklus ini balik lagi. Nah, itu adalah salah satu cara beradaptasi terhadap partisipasi masyarakat di suatu lokasi gitu loh. Jadi buat saya ini hanya salah satu ya kan kita punya 290 SK itu semuanya gini semua. Iya, karena SK kita benar berarti gitu toh. Berarti merasa ikut memiliki. Iya. Betul. Nah, kita warna-warni apa? Polemik. Jadinya itu. Nah, kalau kita lihat memang terus kemudian jadi seperti polemik itu sendiri kan kemudian ada beda pandang toh, beda pandang. Nah, jadi iya, karena itu tadi loh ada rasa memiliki yang baru. Yeah. Padahal mungkin tadinya si orang ini merasa hidup sendiri. Jadi dia terkenal juga. Nah, saya kira kalau apa yang sudah dilakukan di Jalan Panggung itu kan merupakan bagian dari apa yang telah dilakukan di Kota Lama. Jadi itu kalau saya boleh mundur mulai Bu Wali Kota dulu ya. Bu Wali Kota itu Bu Risma ya, kita ngomong Bu Risma ya. Bu Risma di Bapeko itu sudah dirancang bagaimana nantinya itu Jalan Panggung segala macam itu sudah dirancang. Itu saat mulai Bu Risma jadi perjalanannya itu panjang. Artinya juga kita melihat bahwa karena ini bukan daerah mati. Di beberapa tempat mungkin mudah dikelola karena dia sudah tidak digunakan. Jadi seperti di kota Jakarta itu kan museum Fatahillah ya yang jadi kota tua, museum kota tua itu kan memang balai kota lama yang tidak digunakan sehingga itu milik Pemkot segala macam. Nah, kalau ini kan dia itu seperti living museum ya. Dan dia milik masing-masing warga, tidak ada yang miliknya Pemkot. Jadi kita juga mengelolanya itu yang disesuaikan dengan kebijakan kota, kebijakan pembangunan, kemudian prioritas segala macam yang bisa menyamankan warga tanpa merusak kegiatan mereka. Karena ini perekonomian loh, iya loh. Mau diapakan ini harus perekonomian harus tetap berputar, berjalan, ya. Karena misalnya ini pasar Pabean kan ya. Jalan Panggung pasar Pabean itu masuk di stop jangan beroperasi. Aduh, lha padha lockdown lah. Karena lockdown itu gunanya kanggo nyehatno warga. Nah, ini kan hanya perawatan gitu aja. Nah, jadi kalau di dalam skema besarnya itu masalah pewarnaan segala macam kita sudah membuat ya. Kita sudah membuat, kemudian disesuaikan dengan. Jadi kalau analisa jadi TACB tentu ada analisa kesejarahannya, ada analisa psikologikalnya, ya kan. Jadi juga ada analisa yang lain yang menunjang hal itu. Kalau di kota tua kita itu yang di Jalan Kembang Jepun tuh kan memang yang pertokoan yang punya company besar ya kan. Kalau yang di Jalan Panggung itu yang enclave perumahan kan ya, enclave perumahan tentu berbeda dengan yang pendekatannya tentu berbeda gitu loh. Jadi nah
bila kita merencanakan apapun sesuai amanat undang-undang juga akan dikembalikan pada saat implementasi itu bagaimana pendapat warga, bagaimana pendapat pemilik segala mana itu yang sudah kita implementasikan gitu. Ini kemauan warga. Iya makanya itu kan jadi iya memang jadi waktu itu ya kita sudah mau ngapain lagi. Nah karena yang paling penting dari semua aktivitas konservasi itu adalah keberlanjutannya, gitu. Wong ini cagar budaya itu dijaga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang untuk diwariskan kepada anak cucu kita, gitu kan? Bukan kemudian hanya yang sekarang ini. Kemudian begitu kita selesai, wes ngono kan enggak, gitu. Dan lagi ya. Kalau kita lihat lagi ya, kota kita itu yang merancang misalnya, yang membuat master plan-nya itu kan kita misalnya gitu ya. Seusiamu usia berapa? 30-an ya. 30. Master plan itu sampai usia 30 tahun. Iya toh? Master plan itu 20 sampai 30 tahun. Artinya kamu itu tidak ikut menikmati kota. Tapi kamu ikut merancang kota. Kita ikut menikmati. Iya. Master plan-nya. Iya, artinya jadi kan harus membayangkan bagaimana ya. Jadi ini kan harus dibuat sesuai resilient. Nah, itu berbasis analisa-analisa yang sekarang, kemudian keinginan-keinginan cita-cita yang ke depan semua dimasukkan toh. Karena apa kok keinginan kita yang depan tuh dari masyarakat dimasukkan? Karena itu tadi loh. Kita ini sebagai arsitek, sebagai planner juga itu merancang di masa kita, tapi rancangan kita digunakan bukan oleh kita. Nah, kadang-kadang di depan juga ada perubahan. Nah iya makanya itu selalu ada review ya. Tapi apapun kita membayangkan 30 tahun lagi berarti kan harus ada new sense of belonging tadi, harus ada new habit tadi gitu. Kita tidak bisa memaksakan kudu iki yo nek kowe sing apik ya. Aduh yo lali. Nah, itu contohnya. Ini punya rumah bangga kan ya? Loh iya tadi itu yang apa namanya yang waktu foto dia malah tampil pada saat sebelum itu dia nggak pernah tampil. Ada tadi ya sebelum sudah. Ada kok. Jadi yang waktu di Google tadi loh. Yang punya aja bangga masa yang lain. Iya itu loh. Ya itu tadi kan namanya polemik ya itu tidak mungkin back ya atau itu sebelum dan sesudah itu. Nah itu kan yang punya akhirnya mau iya langsung klik. Iya itu sudah cukup kan. Nggih. Ini ada juga pembilang kerennya memang produk kontra. Iya betul. Jadi kita nikmati aja semua. Kalau cagar budaya itu kalau nggak pakai polemik berarti ya itu mau salah iki SK-nya. Kalau biasa aja diperhatikan. Iya betul. Gak melu duwe. Tapi yang terkini itu kemarin Kali Sosok itu. Iya. Kali Sosok. Jadi sebetulnya kita kan punya penjara di Surabaya itu yang penjara ya itu ada Koblen sama Kali Sosok ya. Koblen itu lebih tua daripada Kali Sosok. Tapi itu bukan miliknya Pemkot gitu loh. Oh, ini bukan Pemkot. Miliknya kehakiman kan. Oh. Jadi di Surabaya itu sendiri itu juga ada beberapa aset yang memang bukan milik Pemkot. Misalnya kita yang paling kita tidak bisa turut cawe-cawe itu yang di daerah basis ya Angkatan Laut ya termasuk makanya Kedung Coek segala macam itu kan harus dikoordinasikan banget dengan basis karena master plan mereka itu juga rahasia ya. Lah nek master plan-nya diomongno lak iso diserang tekan ndi. Iya, jadi hanya kalau di master plan kita itu hanya sebagai insight ada lah pembangunannya segala macam. Nah itu tapi sebetulnya kan master plan mereka super rahasia. Nah, termasuk yang di sini tuh penjara-penjara itu punyanya kehakiman pada saat mereka dipindah tangan kan ya jadi milik swasta gitu loh. Jadi bukan milik BUMN lagi, bukan milik pemerintah, tapi murni milik swasta gitu di Koblen maupun di Kali Sosok. Jadi kita ya hanya bisa berkoordinasi karena sebetulnya dua-duanya sudah di SK-kan itu di tahun 96 ya. Jadi SK awal itu sudah meng-SK-kan mereka.
Nah, dengan luas yang kalau Kali Sosok ini luasnya kan besar banget ya. Pirang Iya. hektar ya, aku ya lali. Ada. Nah, itu kan kita juga belum bisa mangkraknya aja 21 tahun loh. Iya. Jenengku ya. Katakan tuh. Padahal iku nok kono iku lho enek Prof Pur, enek Pak Marno. Ini katanya mau dibuat wisata penjara gitu Bu ya. Iya, kita saat kembali ya saat Bu Risma Iya. di Bapeko itu aja ini sudah dibahas kok, kita Oh, udah bahas. lama. Termasuk dari kawasan Kota Tua. Ini mau diapakan ya? Ini gimana ya? Kalau misalnya itu waktu itu juga ada maksudnya itu ada investor yang waktu itu ingin bukan untuk museum waktu itu ya. Iya. Pernah yang Madam Tussauds itu ya, nah ya, Iya. itu kan dia kan juga patung lilin tapi museum tapi yang tematik gitu kan. Jadi kalau yang ada dungeonnya itu ada Iya. yang di bawah tanah itu penjara dalam itu kan mereka juga bagus banget. Jadi dibuat museum yang seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Waktu itu sampai ada sih investor-investor yang. Tapi ya kan karena luasnya juga kemudian tidak mudah ya mencari investor itu ya di situ ya. Jadi kita juga paham bahwa mereka memiliki kesulitan sendiri yang kita tidak istilahnya itu ya kini gak usah terlalu akeh weruh ya gak usah, tapi yang penting itu dia tahu bahwa ini memang cagar budaya. Kemudian pemiliknya ini sebetulnya juga sudah merawat tapi semampu dia gitu loh. Maksudnya di situ juga ada pengelola, maksudnya yang biasanya untuk merawat gitu loh. Nah, tapi mungkin ada kesalahan ya, kemudian mereka merusak tembok tanpa izin segala macam ya. Itu memang sudah tanggung jawabnya pemilik, sehingga kita ya menegur pemiliknya gitu loh. Nah, iya, nah kemudian ini membersihkan bangunan cagar budaya seperti ini juga termasuk dari insentif dari Pemkot ya. Jadi insentif di sini tidak hanya uang seperti pemotongan PBB 50% segala macam, tapi juga seperti ini. Jadi banyak dari kawasan-kawasan cagar budaya atau bangunan-bangunan cagar budaya yang memohon bantuan ke kita untuk perawatan, dan itu memungkinkan misalnya pemotongan pohon segala macam itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya ke Hotel Olimpik itu loh, Hotel Olimpik itu pernah juga, Bu ini kok pohonnya itu, pohon depan hotel itu melengkungnya itu ke arah atap sehingga kemudian sampahnya menumpuk membuat kita, nah itu langsung sama Dinas Pariwisata dikoordinasikan dengan DKRTH untuk dirapikan ya. Jadi itu memang bagian dari pelayanan publik kita lah itu. Jadi demikian juga dengan nah kemarin kan kita juga sudah melakukan analisa kecagar budayaan sehingga kemudian bisa membuat prioritas bagian mana yang dibersihkan gitu loh. Jadi kita lihat ada sel di bagian C kalau nggak salah ya, blok C-nya itu yang paling tua, sehingga kemudian kita prioritaskan bagaimana caranya membersihkan sehingga bisa membuka jalan untuk membersihkan blok C dulu. Nah setelah itu baru kemudian kalau ada waktu DKRTH membersihkan lain-lainnya gitu kan. Nah ternyata kan DKRTH cepat ya bisa. Dan waktu itu kita juga TACB berusaha untuk turun ke lapangan membantu untuk menganalisis mana yang dipotong yang paling istilahnya itu paling memungkinkan untuk dipotong, dibersihkan dan tidak merusak bangunan cagar budayanya. Dan itu semua selalu ini ada berita acaranya. Dan kalau tidak beli pribadi, Pribadi. Masyarakat juga tidak banyak yang tahu kalau ini sekarang ini. Nah betul, jadi waktu konferensi pers ini kita bisa mengatakan bahwa itu milik pribadi. Kita menemukan waktu kita membersihkan ini, kita juga menemukan dokumen ya maksudnya dokumentasi milik kehakiman juga ya, itu tahun 77 juga masih dihitung gitu, tahun 70-an itu masih ada buku-bukunya itu. Kan saya bilang ya iya makanya itu kita juga bilang isi disimpen lah, ini kan juga penanda zaman itu, jadi harus jadi itu nanti yang juga kita ngobrol itu masalah urban legend itu kan juga
salah satu cagar budaya yang intangible. Iya. Urban legend itu merupakan kekayaan intelektual kota. Namanya urban kan. Jadi kayak termasuk cerita-cerita tentang terjadinya lokasi, terjadinya place, misalnya Ketandan teko tembung Mbah Tondo, atau tahu nggak kalau Putrajaya itu dari kata putat itu pohon, itu kan ada ya. Nah itu TACB juga sudah terima kasih sekali Dinas Pariwisata itu sudah mengumpulkan data punden yang kita kumpulkan tuh hampir 200 di Surabaya. Itu makam, ceritanya sebenarnya ceritanya dan ceritanya tuh macam-macam gitu loh. Sama dari rumah itu kita latih beberapa. Kalau rumah ini gedung setan namanya. Oh, gedung setan, iya. Nah, itu lah duduk punden ta. Ya itu cagar budaya juga. Nah, itu juga bisa sih kita itu sebetulnya merupakan salah satu celah bagi pengkayaan literasi bagi generasi muda, bahwa kota kita itu menyediakan begitu banyak kesempatan ya untuk bisa teman-teman itu ya menggali, berpartisipasi. Nah, yang nantinya itu memiliki dampak nilai ekonomi. Iya toh, nek dhek iso menggali cerita itu segala macam, membuat itu menjadi wisata tersendiri. Iya. Nah, ini juga masih mikir-mikir gimana caranya ikut merawat itu ya. Karena ini juga milik pribadi. Iya. Bahkan yang memiliki itu mungkin nggak terlalu reken, jadi kan kita juga iya betul. Kalau seperti gini ini kita juga harus belajar banyak dari negara-negara lain ya, bagaimana bisa mengurusi dulu masyarakatnya, baru kemudian bisa mengurusi bangunan. Kan kalau menurut saya ya mungkin berbeda dengan ahli-ahli cagar budaya yang lain ya. Mungkin mereka iki bangunannya dipertahankan, yang penting kok itu baru dipikir masyarakatnya. Nah, buatnya kalau tadi itu mengikuti circle adaptasi berdasarkan partisipasi masyarakat, maka kalau kita membangkitkan partisipasi masyarakatnya, kemudian ada new sense of belonging itu, maka tangible aspeknya itu tercover gitu loh. Tapi ini kaitannya dengan ini pariwisata. Kalau kita lihat di kota-kota lain kayak Jakarta, Semarang, Bandung itu kan kota tuanya itu benar diangkat sebagai area pariwisata gitu loh. Cuma kayak Surabaya ini kan kayak sepertinya belum atau mungkin iya. Kalau incremental gitu, secara incremental itu sudah sih. Bahkan teman-teman anak-anak itu punya komunitas wisata sejarah sendiri, komunitas budaya sendiri yang kemudian meneruskan event ya, membuat event-event terkait dengan wisata sejarah, wisata budaya sendiri, yang itu juga kemudian menjadi salah satu bentuk implementasi manfaat dari adanya cagar budaya Kota Surabaya. Jadi kalau untuk saat ini kita sudah memiliki seperti peta integrasi wisata. Tapi kan implementasinya memang masih mungkin harus ada tahap-tahap lagi. Seperti kita ketahui kalau di masa pandemi ini yang paling terdampak itu kan pariwisata. Dari segi berbagai kegiatan ekonomi itu yang paling terdampak pariwisata. Nah, kita berharap kebangkitan pariwisata itu juga menjadi titik tolak bangkitnya perekonomian. Kita melihatnya jadi gitu kan. Jadi kalau indikasi ini iki loro mergo watuk, nek watuke diobati berarti lorone walaupun kemudian mergo watuk lho, aku mah mergo watuk, aku ngeluh mergo watuk. Tapi kan itu tadi ya. Jadi kita berharap juga dengan bangkitnya pariwisata maka semuanya juga akan bisa tergerakkan. Nah, kita melihat juga kalau pariwisatanya itu incremental atau ya sendiri-sendiri itu dia nggak bisa hidup nih, harus terintegrasi gitu loh ya toh.
rumah Bung Karno itu juga terintegrasi dengan Betul. Bronoto. Iya, betul. Jadi ada titik-titik yang cerita kepahlawanan misalnya gitu. Ada tematiknya, betul. Mungkin ini Bu, berikutnya kembali ke yang tadi yang cerita pertama yang tadi sempat kita bahas, yaitu di bangunan Bung Karno, rumah kelahiran Bung Karno. Rumah Ini kelahiran mungkin terkait Bung ini ya, Bu, Karno. ya, terkait pengelolaan. Iya. Itu kan sekarang baru saja kan diambil alih oleh Pemkot Betul. 23 Desember tahun 2020 ini. 20. Setelah dihuni oleh ahli waris selama 10 tahun. Itu gimana sih prosesnya, Bu? Susah atau Loh, yang susah itu adalah membuktikan bahwa dia itu benar-benar rumah kelahiran Bung Karno ya. Yaitu yang itu yang paling susah kan, karena data-data pendukung itu sangat minim. Tapi kita memiliki literasi yang bisa kita jadikan acuan, selain juga interview di lapangan gitu kan. Jadi makanya kan nggak banyak orang yang tahu bahwa Bung Karno kelahiran Surabaya. Mungkin karena secara politis itu beliau juga saya kurang tahu ya kalau yang ini ya. Ini di ranah abu-abu, apakah kemudian dihapuskan kemudian sengaja tidak dikenalkan bahwa dia itu orang Surabaya atau gimana ya, sehingga kemudian makam pun ya di Blitar segala macam. Saya kira itu sangat politis ya. Jadi nah kalau kita berpegang bahwa ini cagar budaya pusaka kita bersama, nah kita hanya memfokuskan bahwa penggalian cerita tentang bagaimana ini bisa menjadi satu lokasi yang dipercaya sebagai rumah lahir Bung Karno. Nah jadi prosesnya sih kalau detailnya kami di TACB itu tidak mengikuti detail sampai negosiasi boten ya, tapi ada metodenya, tetap pada pembuktian secara literatur, ada beberapa kalau nggak salah dari yang di Cindy Adem itu ya tentang Bung Karno, bahwa dia itu ada ya sudah dikirimkan kan di kreatur ya. Jadi itu terkait dengan, karena saya agak lupa. Jadi ada literatur yang bisa kita jadikan pegangan bahwa memang Soekarno itu lahirnya di Surabaya di Gang Kecil dan sebagainya. Jadi itu rasanya sudah cukup untuk bisa kita pegang bahwa dia memang lahir di salah satu kampung di Surabaya gitu kan. Kemudian lokasi yang dipilih kan juga, nah kita ada interview di lapangan waktu itu, ahli warisnya keluarga dari yang menolong kelahirannya Soekarno, bukan keluarga Soekarno tapi dukun bayi dukun bayi. Tapi tidak lama Bu ya mungkin ya. Jadi itu cucunya dukun bayinya itu. Jadi yang memberi penjelasan bahwa ini ternyata ini gitu. Jadi kita sudah megang ceritanya untuk validasinya dan sebagainya, sehingga kemudian baru mempropos ke Pemkot bahwa ini sudah diklarifikasi secara sejarahan, analisa kecagar budayaannya. Baru kemudian Bu Risma waktu itu kemudian kalau gitu kita bisa beli karena ini menjadi salah satu pusaka yang terpenting di Surabaya itu kan, termasuk dari karena ya istilahnya kan ini berita besar gitu kan. Nah makanya termasuk salah satu misi utama untuk lomba rumah kelahiran untuk mensosialisasi, karena tidak banyak yang tahu kalau Soekarno itu lahir di Surabaya. Taunya sekolahnya di Surabaya, padahal lahirnya itu di Surabaya dan beliau itu lahir di kampung. Itu loh. Jadi dia benar-benar wong cilik, istilahnya kan gitu, yang memiliki yang gitu loh. Jadi itu sih yang terjadi. Mungkin zaman dulu memang itu bakal ngefek ya, ini orang ini lahir di mana, nantinya bakal dipandang gimana sama masyarakat waktu itu betul. Itu yang juga kita, jadi kalau melestarikan atau mengkonservasi rumah pahlawan dengan rumah kuno kita aja biasa, yang kemudian walaupun itu kemudian ada nafas 10 Novembernya itu berbeda, karena yang kalau itu di rumah pahlawan yang ingin kita ceritakan kepada generasi muda itu adalah gaya hidupnya, sikap hidupnya. Makanya kita berusaha supaya bisa menangkap aura itu di dalam tatanan interior, di dalam
tatanan eksteriornya Panjang sekali. panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Ini yang terakhir mungkin pasti. Perasaan ket mau gue ngomong terakhir. terakhir. Terakhir ada lagi tambah kedua. Ini sih Bu, mungkin selama jadi ketua TNC Battle selama Bu Asti berkecimpung di area cagar budaya Bu ya. Ada nggak sih pengalaman menarik atau yang unik atau yang malah ngeselin selama proses itu? Waduh. Atau mungkin ada saran juga Bu nanti buat kita sebagai generasi muda. Oh iya betul juga ya, karena sampai 2008 ya, artinya mungkin sebentar lagi juga harus berpindah tangan ini ya. Jadi saya kira kita juga ya itu tadi lah, kalau pengalaman yang paling menjadikan saya pelajaran juga, aku harus ngomong ngeselin itu nggak bisa. Ya itu tadi perbedaan pandang antar kita terhadap cagar budaya itu adalah menurut saya adalah hal yang tidak pernah berhenti untuk dipelajari. Ya toh, jadi saya nggak bisa mati memberikan definisi mati istilahnya gitu ya. Fix bahwa iki fix iki aku nemokno tidak bisa. Karena itu adalah hal yang terus berkembang ya, fluktuatif, dan saya juga merasa beruntung bisa menikmati pembelajaran ini ya, istilahnya itu pembelajaran seumur hidup. Kadang ingin berbagi itu, tapi saya kadang juga ya apa ya caranya berbagi, saking ruwetnya untuk bercerita itu memang tapi itu menarik gitu loh di ranah cagar budaya. Mungkin juga karena sebagai ketua itu saya akhirnya menjadi muara bagi semua ilmu ya. Jadi misalnya keluhan itu juga dari keluhan dari sejarawan, keluhan dari teknik, keluhan dari arsitek. Ya aku ini kalau di mana itu? Enak itu ya. Terus berakhirnya dari Pemkot gimana menegosiasikannya segala macam. Itu butuh proses ya, jadi tidak bisa sekali kebijakan itu kemudian memuaskan semua pihak. Tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tapi kita selalu berusaha belajar dari kesalahan. Wong sejarah dinamis kok ya kan, apalagi masalah implementasi itu juga akan mengukur itu tadi awareness kita, mengukur kolaborasi kita. Nah, istilahnya kita ini malah menguatkan. Jadi jangan sampai kita menjadi crack community, komunitas yang hancur itu karena saling cuek, karena saling ini kemudian tidak menemukan titik temu ya kan. Nah itu jadinya crack community itu. Jadi kita enggak seperti itu. Kita berbagai warna itu kemudian bisa membuat satu perpaduan yang harmonis untuk bisa menemukan jalan tengah yang terbaik. Nah itu sih pengalaman saya yang buat saya paling aneh ya perbedaan pendapat itu, pendapat itu. Makanan sehari-hari gue. Ada sebuah pendapat, sebuah fakta atau sebuah benda gitu kan. Yang memaknai kan banyak. Dilihatnya macam-macam. Iya, itu harus dilihatnya bro, nanti iku umpama itu kan sing cerita sing orang buta ngelihat gajah itu ya, nyekel iki. Karo sijine Lukman sing apa numpak jaran iku lho, anaknya dinaikkan kuda. Oh iya, disalahno, dia naik kuda disalahno, wong loro ngeret kudane ya disalahno. Wong loro numpak kudane disalah. Jadi apapun itu mesti seperti itu. Netizen itu seperti itu. Jadi kita ada aja celahnya ya. Iya. Kalau kita selalu nyari celahnya kan. Nah, jadi ya itu titik tengahnya itulah ya. Mungkin saya bersyukur sekali karena dari bekal akademik saya itu mulainya juga berdasarkan konflik ya. Saya belajar dari adanya ruang konflik, belajar menemukan teori-teori secara grounded dan lain sebagainya. Jadi itu jadi bekal saya untuk bisa mencari titik tengah itu segala macam. Itu sih. Kalau nggak ada konflik ada solusi. Ngono terusan. Yang nyata ya. Itu dua titik sisi mata uang yang selalu banyak mendapat insight baru nih kita ya. Mungkin gitu pasti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Waduh ini sangat mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat teman-teman juga lumayan panjang. Bermanfaat buat para generasi anak-anak muda ini.
Iya, makanya yang muda-muda kan tahu, oh ada loh. Apa sih ya? Saya ada loh yang ngurusin. Betul, betul. Oh ada loh, kalau aku mau berperan itu bisa gini. Bisa, Nah. bisa. Ada jalurnya, perannya. Betul, Yang betul, betul, nonton betul. kan, Banyak, nggih. Apalagi ke depan nah, ada nih. Saya atau apa. banyak loh yang moto tadi kan juga salah satu peran awareness tadi. juga. iya benar. Terus teman-teman itu yang TA Iya. tugas akhir, skripsi, tesis itu dan menjadikan cagar budaya sebagai objek itu juga selalu menjadi perhatian kita Iya. kok. Jadi itu suatu sumbangan yang luar biasa. Walaupun mungkin teman-teman nggak kerasa bahwa itu sumbangan bagi kota, tapi karena kami yang 6 itu rata-rata dosen semua kecuali Bu Misa kan. Jadi kita juga saling ini, oh di sini ada di ini, misalnya di situ ada, oh ya. Itu jadi salah satu hal yang luar biasa. Iya. Nggih, input yang luar biasa. Nggih. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Asti. Sama-sama, matur Sehat-sehat selalu. nuwun. Amin. Ya ke kreatur. Siap. Ya di masa ini harus jaga sehat. Iya. Betul. Oke. Ya, penutupan. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal ya. Mungkin yang sudah mengikuti sampai akhir, terima kasih banyak. Mungkin nanti kembali ke acara-acara kreator talk kita berikutnya. Ya. Sampai jumpa.